Nah, makanya waktu pagi, sore FPI mau dibubarkan, pengacara-pengacara saya datang ke penjara. Saya waktu itu ada dalam penjara. Habib, nanti sore FPI mau dibubarkan, Habib. Bagaimana sikap kita? Apa kita melawan secara hukum? Apa kita petunkan itu putusan? Karena bisa dipetunkan, saudara. Aku tergugatlah sampai Mahkamah Agung nantinya. Nah, atau bagaimana nih? Baiknya Habib. Atau kita diam aja, pasrah. Saya sampaikan kepada teman-teman pengacara, kalau nanti sore dibubarkan jam 4 sore, jangan melari ini anak orang lain jadi korban. Besok bisa anak kita jadi korban. Hari ini istri orang lain jadi korban. Besok bisa istri kita jadi korban kalau kita diam. Hari ini keluarga orang lain jadi korban. Besok keluarga kita. Nah, kita jangan nunggu keluarga kita jadi korban. Kita jangan nunggu anak istri kita jadi korban. Jangan. Kita ini umat satu kesatuan semua keluarga kita. Satu muslim terganggu, satu muslimah terganggu, itu tanggung jawab kita bersama. Kita harus peduli, harus mau tahu. Jaga keamanan semua keluarga kita, jaga keamanan semua masyarakat kita, jaga keselamatan mereka, keselamatan nyawa, keselamatan harta, dan seterusnya, saudara. Nah, di sini memang peran negara harus hadir. Nanti kalau kita hadir lagi, negara bilang main hakim sendiri. Nanti kalau kita hadir lagi, dibilang melangkahi daripada wewenang negara. Kita melangkah lagi, dibubarin FPI-nya. Loh, fakta, saudara. Emang apa salah FPI? FPI berebut tempat parkir? Enggak. FPI malakin toko-toko? Enggak. Saudara, apa FPI itu ngancam masyarakat pedagang dengan senjata? Enggak. FPI melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan kemanusiaan. Dibubarin. Ngebubarnya galak lagi. Semua foto selamat datang Habib Rizik, saudara, di baliho diturunin. Dia beraninya memfoto sama Habib Riziknya enggak. Ya, sampai sekarang nemuin aja enggak berani. Sama foto berani. Turunkan foto. Turun pasukan lengkap senjatanya. Astagfirullahaladzim. Giliran ada ormas preman tengar-tengir. Pakai teleponan sama preman. Gimana baik-baik aja ya. Giliran FPI saya ganyang FPI, saya akan bubarkan FPI. Giliran ngomong sama preman tengir-tengir. Astagfirullahaladzim. Saya sudah sampaikan, saudara, kalau FPI sebagai organisasi sosial keagamaan yang bekerja di bidang kemanusiaan, yang bekerja di bidang dakwah amar ma'ruf nahi munkar, mereka berani untuk membubarkan tanpa alasan hukum yang jelas. Sampai hari ini tidak ada keputusan pengadilan manapun yang menyatakan FPI bubar atau menjadi organisasi terlarang. Tidak ada. Yang membubarkan FPI adalah keputusan politik. Keputusan politik karena ada pesanan. Nggak ada alasan-alasan logik secara hukum. Dalam undang-undang keormasan disebutkan, kalau ormas berbuat salah secara masif, terorganisir, terstruktural, harus dibuktikan di pengadilan. Dan pengadilan yang harus membubarkan. Nggak ada sidang buat FPI, nggak ada FPI dibubarkan, saudara, oleh pengadilan. Itu keputusan politik, saudara. Nah, makanya waktu pagi, sore FPI mau dibubarkan, pengacara-pengacara saya datang ke penjara. Saya waktu itu ada dalam penjara. Habib, nanti sore FPI mau dibubarkan, Habib. Bagaimana sikap kita? Apa kita melawan secara hukum? Apa kita petunkan itu putusan? Karena bisa dipetunkan, saudara. Aku tergugatlah sampai Mahkamah Agung nantinya. Nah, atau bagaimana nih? Baiknya Habib. Atau kita diam aja, pasrah. Saya sampaikan kepada teman-teman pengacara, kalau nanti sore dibubarkan jam 4 sore, jangan melawan secara hukum. Artinya nggak usah dituntut, dipetunkan. Kenapa, Habib? Satu, kalau kita tuntut secara hukum, prosesnya kelamaan. Bisa setahun, bisa 2 tahun, belum tentu ada putusan. Yang kedua, kalau kita tuntut sekarang, hakimnya udah banyak dibeli. Menang susah. Mau ngapain capek-capek kita nuntut? Kira-kira jelas gak? Yang ketiga, kalau nanti kita tuntut juga, terus hakim memutuskan putusan pemerintah benar, maka putusan inkonstitusional pemerintah akan menjadi konstitusional dengan putusan pengadilan. Putusan pemerintah sudah tidak sah secara konstitusi. Tapi kalau kita tuntut ke pengadilan, pengadilan membenarkan putusan pemerintah, maka putusan yang ilegal tadi menjadi legal. Rugi. Jadi saya bilang jangan melawan secara hukum. Jadi bagaimana, Habib? Apa kita lawan? Bakar-bakaran aja. Saya bilang jangan. Dia membubarkan kita, fitnahnya FPI ekstrim. Ente bakar-bakaran, terbukti ekstrim.
Betul? Jangan. Jadi bagaimana Habib? Apa kita diam aja? Ini kan kezaliman. Habib kan kalau ngajarin kezaliman nggak boleh kita diam. Harus kita lawan. Betul, kita lawan. Tapi caranya bukan begitu. Bukan lewat pengadilan, bukan lewat bakar-bakaran. Bagaimana Habib lawannya? Lawannya nanti jam 4 sore dibubarkan, jam 5 sore kita bikin organisasi yang baru. Front Pembela Islam dibubarkan, nggak apa-apa, kita bikin Front Persaudaraan Islam. Singkatannya sama, FPI. Yang ngurus sama, dia juga. Lambangnya 3 robah, dari segitiga jadi bulat. Pusing-pusing amat, saudara. Betul? Betul? Wah, kalau nanti dibubarkan lagi, bikin lagi Front Pecinta Islam. Singkatannya, dibubarkan lagi, ganti lagi Front Pejuang Islam. Singkatannya, FPI lagi, sudah. Jadi kalau kita bikin organisasi baru, nggak capek. Dari sekarang pagi, telepon seluruh cabang FPI se-Indonesia. Siap-siap. Begitu dibubarkan, turunkan itu plang. Tunduk kepada aturan pemerintah. Jam 5 sore, naik plang baru. Besoknya, saudara, wartawan ngumpul di Menko Polhukam. Mereka tanya, lapor, Pak Menteri, ini kemarin FPI sudah dibubarkan, sorry. Nggak sampai 1 jam, FPI yang baru muncul. Bagaimana ini Pak Menteri? Menteri larak lirik. Bagaimana Pak Menteri jawab? Dia mesti jawab, saudara. Dijawab oleh Pak Menteri, apa dia bilang? Ya selama namanya bukan Front Pembela Islam, nggak apa-apa. Kena lu gua kerjain. Alhamdulillah. Itu namanya lawan bukan tuh? Lawan. Politik mesti dilawan sama politik. Emang bodoh. Takbir. Kira-kira jelas gak? Nah karena itu yuk, terakhir saya ajak semua, ayo kita amar ma'ruf nahi. Jangan biarkan tuh narkoba di gang-gang, jangan. Jangan ada tuh kalau ada anak-anak muda pakai senjata di tengah jalan, warga malah lari semua ngumpet di rumah. Jangan rame-rame hadapi, saudara. Rame-rame bawa bambu, gebuk, seret, bawa ke polisi, tangkap, adili. Bawa senjata tajam di jalan nggak boleh, saudara. Apalagi diusungkan begitu tuh untuk mengganggu keamanan. Itu bisa tahunan di penjara. Jangan warga lari, jangan timpukin. Pusing-pusing amat, kira-kira jelas gak? Sekarang saya mau ngomong sesuatu yang bikin saya bingung. Bukan bingung biasa, ini bingung sambil mikir. Ini negara punya aturan, tahu nggak sih sebenarnya? Pemerintah pernah membubarkan sebuah organisasi sosial dan keagamaan, Front Pembela Islam atau FPI. Mereka dituduh melanggar hukum, dianggap radikal, dianggap mengganggu ketertiban umum. Padahal kalau kita lihat banyak sekali masyarakat yang merasakan manfaat dengan adanya FPI. Di saat mereka turun langsung di lapangan, ketika ada bencana, banjir, gempa, pandemi, FPI itu ada. Bahkan seringkali mereka lebih cepat datangnya dari pihak lain. Tapi dalam waktu bersamaan ada ormas-ormas berseragam militer yang justru seenaknya melakukan pungutan liar, intimidasi, bahkan aksi premanisme terang-terangan di depan kamera sekalipun. Mereka malah hidup enak, dilindungi, pemimpinnya diundang ke istana, dikasih proyek, dikasih tempat dari pemerintah. Dan pemerintah cuma diam sambil senyum-senyum seperti sedang menikmati drama mereka sendiri. 2020 lalu, pemerintah resmi melarang aktivitas FPI lewat surat keputusan bersama (SKB). Katanya demi menjaga ideologi nasional. Tapi di sisi lain, ada kelompok-kelompok yang jelas-jelas melakukan pelanggaran hukum, pemerasan, intimidasi, bahkan penganiayaan. Tapi tidak tersentuh apa-apa, tidak tersentuh hukum. Pemerintah seperti memilih-milih nih mana ormas yang layak dibubarkan dan mana yang ingin mereka pelihara. Jadi ini bukan soal melanggar undang-undang atau tidak, karena kalau benar-benar mau taat pada hukum, ya semua pelanggar harus diberi perlakuan yang sama. Jangan satu dibungkam, yang lain dipelihara. Itu namanya bukan hukum, itu namanya pesanan. Kalau FPI dibilang radikal karena aktivitasnya, lalu kenapa ormas yang memeras rakyat, mengintimidasi pengusaha, bahkan mencoreng nama negara demi kekuasaan dan uang malah aman-aman saja? Apa standarnya, apa ukurannya, apa penegakan hukum itu hanya untuk kelompok tertentu, atau hanya untuk kelompok yang tidak sepaham dengan penguasa? Kita ini negara hukum atau negara pesanan sebenarnya? Kalau hukum bisa dipilih-pilih, maka hukum itu sudah mati. Yang hidup tinggal kekuasaan, dan kekuasaan tanpa hukum itu ibarat pedang tanpa sarung, bisa melukai siapa saja dan menyerang siapa saja. Lalu, bagaimana masyarakat bisa percaya pada pemerintah kalau pembela rakyat dibungkam, tapi para pemeras rakyat malah dipuja-puji?
Jadi kalau besok ada ormas baru yang lahir lalu dia ingin fokus pada kegiatan sosial, membantu rakyat kecil, menjaga nilai-nilai agama dan bangsa, tapi pada pandangan politik mereka berbeda, maka waspadalah. Karena bisa jadi mereka akan dibungkam yang selanjutnya. Bukan karena melanggar hukum, tapi karena tidak masuk dalam skenario kekuasaan. Dan akhirnya rakyat cuma bisa bertanya, di manakah letak keadilan itu berada? Di mana letak hati nurani itu? Di mana letak komitmen terhadap rakyat kecil? Itu yang jadi pertanyaan.